Kelompok militan Hamas mengungkap tujuan dibangunnya jaringan terowongan bawah tanah Gaza. Juru bicara Hamas, Osama Hamdan, mengklaim terowongannya dibangun untuk menahan potensi banjir. Demikian diungkap Osama Hamdan dalam konferensi persnya di ibu kota Lebanon, Beirut pada Kamis 14 Desember 2023. Pernyataan ini muncul ketika pasukan pertahanan Israel dilaporkan mulai memompa air ke sistem terowongan jalur Gaza. Hamdan menjelaskan terowongan tersebut dibangun oleh para insinyur terlatih. Pembangunan terowongan ini juga mempertimbangkan semua kemungkinan serangan dari pendudukan Israel, termasuk pompa air. Ia menambahkan bahwa terowongan tersebut merupakan bagian integral dari perlawanan. Semua konsekuensi serta serangan yang diperkirakan akan terjadi telah diperhitungkan. Sebelumnya diberitakan Israel mengatakan kepada Amerika Serikat bahwa IDF mulai membanjiri terowongan Hamas dengan air laut secara terbatas. Langkah ini untuk menilai efisiensi operasi daratnya. Para pejabat Israel dikatakan telah meyakinkan rekan-rekan mereka di Amerika bahwa uji coba yang dilakukan secara hati-hati tidak akan berhasil. Hal ini dilakukan hanya di terowongan yang diketahui pasti tidak akan menyembunyikan sandera yang ditahan oleh Hamas. Kelompok perlawanan Palestina berhasil menghancurkan 72 kendaraan militer Israel dalam waktu 72 jam saja. Dengan demikian, Brigade Al-Hassam, sayap militer Hamas, menghancurkan 1 tank per jamnya. Klaim ini diungkap oleh juru bicara Brigade Al-Hassam, Abu Ubaidah, dalam sebuah pernyataannya pada Rabu 13 Desember 2023. Menyusul hancurnya 72 kendaraan militernya, 36 tentara Israel terbunuh di jalur Gaza. Tidak hanya itu, Al-Hassam juga melukai puluhan tentara lainnya dan menyita peralatan milik personel militer Israel. Hal yang sama juga disampaikan oleh pejabat Hamas, Osama Hamdan. Hamdan menekankan dampak buruk yang ditimbulkan Gaza terhadap tentara pendudukan Israel dalam konferensi pers yang diadakan di Beirut, Lebanon. Ia menunjuk pada fakta bahwa komando militer dan politik Israel kini dihadapkan pada pilihan untuk mengakui bahwa agresi mereka di jalur Gaza gagal mencapai tujuannya. Brigade Al-Hassam mengumumkan pada hari Kamis bahwa mereka telah menembak 14 perwira dan tentara Israel. 20 tank dan pengangkut personel di berbagai poros di jalur Gaza juga dihancurkan. הרגע מצאנו פיר ענק, ממש קרוב לכאן מעבר לפינה. Aksi kejahatan tentara Israel di jalur Gaza akan dipublikasi melalui siaran televisi. Adapun ulah IDF yang akan disiarkan termasuk rekaman yang memperlihatkan mereka membakar persediaan bantuan makanan hingga menyanyikan lagu Yahudi di atas mimbar masjid. Media Palestina pada Jumat 15 Desember menyebut aktivitas IDF di jalur Gaza sangat meresahkan. Video tersebut diunggah oleh tentara Israel sendiri selama operasi daratnya di jalur Gaza. Dalam salah satu video, seorang tentara terlihat mencoba membakar persediaan makanan dan air, komoditas yang langka di wilayah tersebut di tengah perang berkecamuk. Dalam video lain terlihat tentara Israel menghancurkan barang-barang di toko souvenir. Sementara tentara lainnya tertawa di latar belakang. Tentara pendudukan Israel juga terlihat dalam video mengendarai sepeda ontel melewati reruntuhan bangunan yang hancur. Sementara video lain menunjukkan seorang tentara memindahkan sajadah ke kamar mandi. Seorang tentara juga memfilmkan barang-barang pribadi seperti pakaian dalam yang ditemukan di sebuah rumah. Sementara mereka terdengar menghina wanita Palestina. Foto lain yang beredar secara online memperlihatkan seorang tentara berpose di sebuah bangunan dan di sampingnya terdapat tulisan daripada menghapus grafiti, mari kita hapus Gaza. Sementara itu di tepi barat rekaman video muncul pada hari Kamis 14 Desember yang menunjukkan tentara Israel menodai masjid dengan bernyanyi-nyanyi di atas mimbar. Militer Israel mengaku telah menarik tentara yang telah menodai masjid tersebut. Israel pun berkilah telah menerapkan sanksi disiplin terhadap mereka. שני של חנוכה, שכונת סג'איה, מפעל של ממתקים שמחלקים לילדים כשעושים פיגועים. אנחנו מדליקים את האור נגד המקום החשוך הזה ושורפים אותו עד שלא יישאר פה זכר לכל המקום הזה. הרגע מצאנו פיר ענק ממש קרוב לכאן מעבר לפינה, פיר שמשמש לוגיסטית כל הפירים הנוראים שיש פה באזור. שכונת סג'איה, שכונה נוראית. שיהיה לכולם חג שמח. חג שמח. יום שני של חנוכה, חג שמח. חג שמח. חג שמח.
Setelah banyak tentara yang tewas di jalur Gaza, perusahaan militer Israel membeli robot anjing untuk perang. Sebuah organisasi cadangan militer Israel telah membeli 3 robot anjing untuk pasukan Zionis. Brothers in Arms membeli robot anjing untuk beroperasi di jalur Gaza, khususnya untuk tujuan mengumpulkan intelijen dan membantu mengoptimalkan tentara di lapangan. Ketiga robot anjing Vision 60 diproduksi oleh perusahaan Amerika, Ghost Robotics. Adapun harga per unit robot tersebut kisaran $130.000 atau setara dengan 2 miliar rupiah. Robot ini diklaim memiliki sejumlah kemampuan termasuk mengamati area di atas dan di bawah tanah. Robot juga sangat mobile dan lincah, mampu memanjat tumpukan tanah dan puing-puing. Tidak hanya itu, robot ini juga bisa berjalan melewati genangan air yang dalam dan mengapung di permukaan, serta mampu bangkit kembali jika terbalik. Mereka juga semi-otonom, mampu mengendalikan kecepatan gerakan mereka sendiri dan berhenti tanpa campur tangan manusia. Robot ini memiliki kemampuan radar laser yang memungkinkan mereka melakukan pemetaan 3D terhadap lingkungan sekitarnya, membantu mereka menemukan lokasi bahan peledak tersembunyi. Namun, beberapa kelemahan dari robot anjing ini adalah daya tahan baterainya yang pendek, yang cuma bertahan hingga 3 jam. Namun dilaporkan hanya setengah dari baterai yang ada di lapangan dan ketidakmampuannya untuk membawa beban lebih dari 10 kg. Militer Israel membeli 3 unit robot anjing untuk membantu tentara Israel perang di jalur Gaza. Per unit robot canggih buatan Amerika Serikat tersebut seharga 2 miliar rupiah. Meski tergolong mahal, robot tersebut juga memiliki sejumlah kelemahan. Robot anjing yang baru dibeli Israel memiliki daya tahan baterai yang pendek, yakni hanya 3 jam beroperasi. Kelemahan lainnya adalah ketidakmampuan robot anjing untuk membawa beban lebih dari 10 kg. Melansir Tribunnews.com Jumat 14 Desember, Brothers in Arms, organisasi cadangan militer Israel, dilaporkan membeli 3 unit robot anjing untuk pasukan Zionis yang beroperasi di jalur Gaza. Robot ini mampu mengumpulkan intelijen untuk membantu tentara tempur untuk beroperasi secara optimal di lapangan. Robot ini memiliki sejumlah kemampuan termasuk mengamati area di atas dan di bawah tanah. Teknologi canggih ini juga sangat mobile dan lincah, mampu memanjat tumpukan tanah dan puing-puing, berjalan melewati genangan air yang dalam dan mengapung di permukaan, serta mampu bangkit kembali jika terbalik. Tidak hanya itu, robot juga mampu mengendalikan kecepatan gerakan mereka sendiri dan berhenti tanpa campur tangan manusia dan memiliki kemampuan radar laser yang memungkinkan mereka melakukan pemetaan 3D terhadap lingkungan sekitarnya, membantu mereka menemukan lokasi bahan peledak tersembunyi. Israel secara tegas menolak ide solusi 2 negara dengan berdirinya negara Israel dan negara Palestina. Presiden Isaac Herzog mengatakan bahwa Israel masih trauma. Dengan demikian, sekarang bukan waktu yang tepat untuk membahas solusi 2 negara. Herzog dalam wawancaranya pada Kamis 14 Desember menyerukan penundaan pembicaraan mengenai solusi 2 negara. Pasalnya saat ini Israel masih merasakan trauma dan berduka imbas serangan Hamas pada 7 Oktober lalu yang telah menewaskan 1.200 orang. Hal senada juga disampaikan oleh Duta Besar Israel untuk Inggris, Tzipi Hotovely. Ia menolak gagasan solusi 2 negara dengan menyebut negara Palestina akan membahayakan Israel. Hotovely menegaskan tidak sedikit pun ada peluang untuk solusi 2 negara. Ia pun menyerukan dunia untuk membangun paradigma baru seusai paradigma Oslo gagal pada 7 Oktober. Namun ia menekankan bahwa Palestina tidak ada dalam paradigma baru tersebut. Ribuan tentara Israel terluka dan banyak dari mereka menjadi cacat permanen akibat perang di jalur Gaza, Palestina. Sebanyak 2.148 tentara terpaksa dipindahkan dari medan pertempuran Gaza ke rumah sakit Soroka. Hal ini menandakan Hamas mampu memberikan perlawanan yang sangat hebat. Lebih dari 2.000 tentara terluka parah hingga membuat IDF cacat permanen. Jumlah korban yang dirawat diumumkan oleh Rumah Sakit Soroka milik rezim Zionis pada Kamis 14 Desember, sebagaimana dikutip dari Pars Today. Sementara menurut laporan IRNA, pejabat rumah sakit mengakui bahwa dalam 24 jam terakhir pihaknya telah menerima 35 tentara lagi yang terluka di Gaza. Sementara 8 diantaranya
keluarganya berada dalam kondisi kritis. Pengumuman ini muncul setelah Brigade Al-Hassam mengklaim berhasil menghancurkan 72 kendaraan Israel dalam waktu 72 jam. Juru bicara Brigade Al-Hassam Abu Ubaidah dalam sebuah pernyataannya pada Rabu 13 Desember mengatakan bahwa kelompoknya telah menghancurkan 1 tank per jamnya. Tidak hanya itu, Al-Hassam juga melukai puluhan tentara lainnya dan menyita peralatan milik personel militer Israel. Pejabat senior Amerika Serikat memperingatkan bahwa masa kepemimpinan Yahya Sinwar tinggal menghitung hari. Pemimpin Hamas tersebut bahkan disebut sebagai orang mati berjalan. Demikian disampaikan oleh penasihat keamanan nasional Amerika Serikat Jake Sullivan di Israel dalam konferensi persnya pada Kamis 14 Desember. Ini merupakan pertama kalinya pejabat senior Amerika Serikat berbicara secara terbuka tentang Sinwar. Jake Sullivan menyuarakan ancaman terhadap pemimpin Hamas Yahya Sinwar dengan menyebut bahwa hari-harinya tinggal menghitung hari. Hal ini disampaikannya ketika ditanya apakah Sinwar adalah target utama dari Israel dalam perang yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Sebagaimana diketahui, hingga saat ini militer Israel masih terus memburu pejabat Hamas bernama Yahya Sinwar tersebut. Segala upaya telah dilakukan untuk menangkap pejabat tersebut, namun selalu gagal. Kini Israel membuat sayembara bagi siapapun yang bisa menangkap Sinwar, maka akan diberi imbalan $400.000 atau sekitar 6,2 miliar rupiah. Dilansir Time of Israel, informasi tersebut dimuat dalam selebaran yang dijatuhkan Israel di jalur Gaza. Selebaran itu berisi nama-nama pejabat Hamas yang menjadi buron. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.